Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, monggo kajian ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimi, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sadaqallahul azim. Yang kami hormatan Bapak Tuan Amir, Tuan Pengajian, serta pengurus rahimakumullah, Bapak Ibu alim ulama yang kita muliakan rahimakumullah, hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan sehat walafiat. Dan hari ini kita bersyukur karena kita bisa menjalankan ibadah subuh, dan mungkin apa yang kita lakukan diberkati dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Kita wajah-wajah yang ceria. Ibu-ibu kita untuk barentuk duit. Alhamdulillah. Hari ini teman-teman kita, saudara kita yang di Arab, yang berangkat dari Sleman tanggal 15, kondisinya masih di Madinah. Hari Sabtu, kawan-kawan saudara kita akan berpindah ke Mekah untuk melanjutkan ibadah haji. Dan terus kalau Sleman itu yang kloter awal itu Madinah dulu Bapak. Terus pilih Bapak Ibu yang sudah pindah atau yang akan nanti, kalau Sleman biasanya Madinah dulu. Madinah ke Mekah menikah jarakipun sekitar 6 jam. Jadi dari numpak bis, kalau Madinah itu sebelah selatan, Mekah itu sebelah utara. Jadi makin melakukan ngalor. Nah, cara kene ya seko kene panjenengan iku tukang dolku ngalor kono itu. Semarang ngatur meneh iki kan jalan niku lurus banget. Lurus ra ono apa-apa. Ya, teng Mekah itu kan ceplok-ceplok ngoten jalane. Jadi kota-kota itu kan anu nggih. Ceplok-ceplok. Tapi sepanjang jalan itu pasir dan watu. Tak goleki sing dodol mie ayam ora ono. Cilok yo ora ono, apa meneh dodol rujak niku ora ono. Dadi urip iki jeneng Indonesia iki penak tenan. Metu wis ono mie ayam. Pengen cilok yo ono, pengen gado-gado ono, pengen sego rames ono, pengen soto ono. Rampung tekan jam 6 iki tapi ngomong ke panganan. Nah nanti setelah dari Madinah di Mekah akan mulailah menjalankan ibadah haji, dimulai dari tempat namanya Bir Ali. Ada suatu tempat batas kita memakai baju ihram. Dan apa yang nganggo baju ihram? Baju ihram itu warnanya kalau di Indonesia putih, tapi kalau dari Afghanistan, Asia Selatan itu warnanya hitam. Gesing putri itu hitam coklat gitu. Indonesia putih itu kan oh, tetek-tetek ini boleh dong. Nah, makanya tidak mungkin Mekah langsung Masjidil Haram tetap melanjutkan ibadah hajinya. Nah tanggal 9 itu semua haji
itu berkumpul di padang yang sangat luas, yaitu Arafah. Nah di situ orang-orang pada datang sekitar 1 jam dari Ka'bah itu, lajeng sami bermalam lalu berdoa. Doa yang paling termasuk doa yang tempat yang mustajab itu di padang Arafah, tempat Rasulullah berpidato di akhir dari penutupan Al-Quran. Itu di Arafah. Kemudian beliau mundur ke Madinah. Dari Mekah kan tidak, Rasulullah juga bukan tinggal di Mekah, tapi mundur ke Madinah. Nah, lajeng di Madinah beliau kabundut di usia 63 tahun, sehingga sekarang Rasulullah disareke di pojokan Masjid Nabawi, persis dhuwure nak wonten kubah berwarna hijau. Nah pojokan dadi nak iki kanu pengimaman itu kan yo wonten mimbar. Nah, lokasi ini namanya Raudhah. Raudhah itu tempat yang paling mustajab untuk berdoa. Nah, lajeng pojok mereka, jam pojok itu Rasulullah dipun syariatkan kalian Sayyidina Abu Bakar. Nah saat ini kalau ditutup ngagem tirai berwarna hijau. Nah Rasulullah syariat di situ. Makanya menawi wonten Madinah masjidnya itu agak redup. Lajeng temboknya itu semua warna-warna alami, natural, batu-batu, rada coklat-coklat nih kalau. Itu karena menggambarkan atau riku isinya berdoa, ngaji, tunduk, tidak hiruk pikuk. Karena Rasulullah sehari di situ. Isinya memprihatin ke zaman Rasulullah. Tapi kalau sudah sampai Mekah berubah 180 derajat. Masjidil Haram itu dibuat tinggi besar. Semuanya dari marmer yang sangat indah. Lampu itu ada di semua penjuru, kencar-kencar. Lajeng nopo pun menara itu tinggi-tinggi banget. Ya, sampai 4 lantai itu di atas. Itu saking tingginya. Kemudian digambarkan kemenangan Islam. Islam itu bendera atau Jawa. Puncak kebesaran Islam itu ada di Masjidil Haram itu. Tengriku jutaan, 1 juta, 2 juta orang berkumpul. Bar maghrib itu tidak seperti di Madinah kan, do baca Quran, do khalaqah. Kalau haji itu bar maghrib yo hiruk pikuk ora rene. Oke banget do tawaf di Ka'bah. Jadi menggambarkan kemenangan Islam yang luar biasa. Itu di memang ada 2 sisi. Kalau kloter yang belakang itu biasanya Mekah dulu, langsung tindakan amalan haji. Kalau yang dari Madinah tidak masih di sana dulu, sehingga kita membayar dam, membayar uang untuk istilahnya denda berupa kambing domba. Nah tanggal 9 mereka berdoa di Arafah. Awake dhewe yang mendapatkan pahala yang mirip tanggal 9 Dzulhijjah, disebut puasa Arafah. Minimal monggo berpuasa Arafah di tanggal 9. Mergo 10 iki Sabtu loh. Nah, hari Jumat puasa. Pahalanya sangat banyak, seperti puasa setahun penuh. Di bulan Arafah diampuni semua dosa-dosanya, diterima amal baiknya. Kaya haji yang sedang di padang Arafah, mereka berdoa di sepanjang hari-harinya di sana, malamnya untuk memohon kebaikan dari Allah SWT. Alhamdulillah di bulan haji ini salah satu yang perlu diperhatikan adalah minimal puasa tanggal 9. Ada yang mulai tanggal 8 tidak apa-apa, ada yang 9, kemudian tanggal 10 Sabtu kita Idul Adha, sholat Id. Sholat Id pun wonten pundi? Lapangan tenis. Lapangan tenis mriki deresan. Oh gandok. Nah, nanti kalau sholat Id biasanya lebih pagi dari Idul Fitri. Nah, sunahnya biasa mandi yang bersih, syukur keramas, pakai baju yang terbaik, orang kudu anyar, terbaik loh ya. Ojo sing lutuk, dipilih baju terbaik. Kemudian setelah itu tidak boleh sarapan
atau disunahkan jangan sarapan. Kalau Idul Fitri kan kudu sarapan, kan ketuk seteguk air. Kalau besok jangan walaupun seteguk air. Itu sunahnya. Ngatene nek wong kok masuk angin, kudu ngombe teh panas ya ngombe. Ya aja kok ndak minum yo malah masuk angin jangan. Kalau darurat nggih, nek aku nek esuk ora kelebonan apa-apa iki wetenge lara utawa perih ya jangan karena hukumnya sunah. Ngaten nggih. Yuk budal, mungkin biasanya khotibnya tidak terlalu panjang. Kemudian yang sering dilupakan, banyak ibu-ibu biasanya agar wis sholat yuk mulai. Kalau bapak-bapak bareng di saya bagian ini kok wis mulai ono sing niku sing ono rukune kan siji mendengarkan khotbah. Ono sing bar sholat itu udut. Aduh, iki sing ibadah udut dhisik. Leutun kok saking kecute ya kok dobel loro. Ngoten niku ya. Mergo mau nunggu khotib. Ngoten niku nggih gek kudu. Aja kok bar salam yo kaya Jumatan. Jur mulih mboten jan diwalik. Makanya setelah itu menyembelih hewan kurban. Menyembelih teng mriki nggih. Nggih kan cerdas. Pinten cerdas niku? 8. Wih, kata sana. Nggih, mungkin-mungkin entuk akeh perintah nggih. Iya, saya yo kayak anu niki Pak, kayak acara kula ngemis-ngemis nglumpukke korban. Kula kirim ke daerah lereng Merapi. Alhamdulillah kula wis entuk 7 sapi. Nah, ini sudah saya siapkan, saya kirim semua berupa uang. Terus tak tuku teng mriko. Ini pun difoto sapi ini. Pak Ustaz pun angsal daerah Cangkringan Pakem kalian teng Pegunungan Menoreh. Saya punya binaan teng mriki kan 8 ala wonten satu masjid niku Pak. Sak ngoten niki niku mung wedhus loro. Wonten sing sapriki romono kurbane belas. Jadi orang miskin niku kathah sanget. Terus ini jenengan nak entuk wedhus sapi 8 ya wis alhamdulillah. Ya nanti di sana itu nggak ada apa-apa. Bulak salah itu kalau para isik tahun ini wong 200 kakak peduse loro. Mergo napa saking miskin daerah itu. Yo Muhammadiyah teng mriko wis ora kecobah karena daerahnya banyak. Ayo sik ngemis-ngemis kula. Dan rupanya wajah kula sik minta dikasihani iki rada sukses gitu. Terus ada teman yang pun Pak Ustaz kula setunggal. Pokoknya sapi 1 ya dikirim ke sana 3.000 yuto pun tak kirim senenge raja malah sakjane ra tau korban. Jadi masih banyak saudara-saudara kita ya, apalagi ini kan pun rampungan pandemi itu saya habis ngomong-ngomong orang minggu dia kan minggu wedhus iki pandemi niku dalan iki kena PMK penyakit mulut dan kuku. Nah, ini untuk takmir saya beritahukan pagi ini. Jadi penyakit mulut dan kuku itu sudah mewabah di Jogja. Sampai hari ini jumlahnya 5.000 ekor sudah ternak dan ini sangat meresahkan bagi peternak karena sapi regorong bulu nak kena itu dihargai 2 juta 3 juta karena belantik kan tidak mau beresiko juga kan. Ditunggu jadi dibeleh. Sebenarnya penyakit ini satu saya tahu sebenarnya tidak menular pada manusia. Beda seperti COVID-19. Ada satu lagi penyakit yang berbahaya. Saya sampaikan di sini lebih berbahaya dari PMK. Jenenge penyakit antrak. Penyakit antrak itu kalau manusia terkena bisa mati. Terakhir yang terkena itu di Giripolyo itu 1 orang. Tahun 2012 itu wonten Sragen. Jadi ono sapi kena antrak wonge ra ngerti. Yo dibeleh, direbahke, dibagi-bagi dagingnya sak kampung masuk rumah sakit. Yang meninggal 5 orang. Ini sangat berbahaya. Maka dari itu khusus antrak cirine kalau casi besok dari lubang-lubang alami niku dubur, telinga dan hidung itu keluar darah segar. Jadi kalau bapak ibu bertemu dilalai bejane itu wonten sapi kok keluar darah dari hidung, dari telinga dan dari dubur,
maka itu adalah antrak. Apa yang harus dilakukan? Don't touch, tidak boleh disentuh. Karena kalau disentuh akan langsung lepuh-lepuh, kemudian meninggal dunia. Apa yang harus dilakukan? Lapor ke Pak Dukuh, Pak Lurah atau Pak Cok. Karena ini wabah yang sangat berbahaya. Memang sengaja tidak dibicarakan karena takut ada kepanikan di tengah PMK. Nah, kalau ada antrak itu penyebabnya bakteri toh, dengan lapor atau lapor ke saya saja. Lapor ke saya, WA dulu Pak. Nanti saya akan langsung bisa sampai ke menteri. Karena kebetulan saya komisi ahli di Kementerian Pertanian dari UGM saya. Sehingga saya tiap hari itu bisa berhubungan dengan bos-bos yang menentukan kebijakan negeri ini. Ngaten nggih, WA kula mohon Pak, tapi semoga jangan. Sesuk nak WA kula ming muni ngene, Pak Agung tong senge pun madan. Awas lho Pak kita. Angger ngundang aku minggon pulang pengajian. Ngundang aku nyuwun pengajian. Besok awas napa. Wong kok ngono meneh moh aku ya. Pak Ustaz niki tong senge pun madan. Monggo tindak mriki tenang lho ya. Ibu-ibu dimasak nopo sesuk karo daging rendang sing teng kene rendang apa to saya enggak masak aja sing do ngeleti dimakani opo soto ala awang ngirisi daging kok mingkon mangan soto kok yo sing meningkat apa gori opo waduh nanti nggih Pak nggih. Yang kedua, kalau antrak itu don't touch. Karena apa? Kalau itu sampai disembelih, sampai berbahaya. Kalau sudah di tanah dan bersporan, bakteri itu bisa bertahan 25 tahun. Iya. Dan nanti kalau ada anak-anak bermain di situ kita nggak tahu, dia bisa kena. Sapi, kambing, domba, ya bisa kena, anak-anak main itu kena. Makanya untuk antrak jangan pernah tidak waspada, langsung telepon karena nanti prosedurnya seperti COVID-19. Ada satgas yang datang, lalu kandangnya, lalu talinya, sapinya, embernya, bajunya semua dimusnahkan supaya bakteri itu tidak ada di tempat itu. Maka dia naudzubillah. Pokoknya kita karena Indonesia itu tidak bebas. Kadang-kadang kan kecolongan misalnya. Yang kedua PMK. Kalau PMK itu tidak menular pada manusia. Jadi seandainya dagingnya itu dia ngerti toh, dagingnya didahar itu tidak apa-apa. Oke, aman. Cuman memang kerugian yang utama adalah dari para peternak. Jadi kalau cirinya itu satu meludah terus, ngiler terus seperti sariawan itu. Kalau nanti dibuka gusi dan lidahnya itu ada bercak-bercak merah luka. Nah itu gejala awal dari penyakit mulut dan kuku. Maka disebut penyakit mulut dan kuku. Mulut mulainya memang dari mulut. Lalu kuku yang terakhir. Kukunya itu di antara jari itu melepuh luka, lajeng buka, pincang. Menyerang pada hewan-hewan ternak saja yang berkuku belah. Sapi, kerbau, kambing, domba, unta dan babi. Tapi tidak menyerang pada hewan lain atau manusia karena tidak punya reseptor yang namanya integrin. Integrin itu kayak dene gembok, kuncinya itu protein di virus itu. Nah, kalau kita kan tidak punya sehingga kita aman. Tapi hati-hati karena dari mulut dan kuku itu kalau virusnya menyebar itu bisa bertahan di udara sampai 30 hari. Kalau COVID kan hanya jam, kalau tidak itu inang. Ini 30 hari Pak. Dan dia bisa menyebar bertahan di udara sampai jarak 60 km. Jadi kalau misalnya epicentrum di sini jarak 60 km itu punya potensi untuk terkena itu. Mesake konconya dhewe sing peternak kecil yang sedang punya itu hewan. Karena biasanya dia didol. Nah, tapi penyakit ini mudah disembuhkan. Jadi kalau diobati segera sudah ada 4
4 hari itu sudah mau makan. Tapi kalau pincangnya bisa sebulan baru sembuh. Nah untuk Pak Takmir saya minta dengan sangat, pas sapi ini teko kan sehari sebelum itu, itu segera harus ada yang nemoni. Jangan hanya dipasrahke takmir atau panitia yang tidak punya kewenangan memutuskan sesuatu. Kemudian kalau itu ada tanda-tanda meludah terus, kemudian ada luka atau pincang, disuruh untuk mengganti. Karena bakul nanti masih bisa disembelih Pak, kalau itu, karena dagingnya bisa dijual. Tapi kalau jenengan kan bermasalah dengan sahnya kurban. Tapi kalau sudah terpacet di sini, hari berikutnya disembelih kok timbul itu, disembelih saja. Ya terpaksa begitu. Yang penting kalau ada niku ciri itu kepala sama kaki tidak boleh dikonsumsi. Ini langsung dikubur saja kepala dan kaki. Kalau ada tanda situ kepeksa, kan masa inkubasinya 4 hari. Kalau COVID itu kan 14 hari. Kalau ini 4 hari. Hari pertama raketok, 2 raketok, 3 raketok, hari keempat baru kelihatan. Nah ini pas hari keempat pas harus dibelek. Esok-esok kok pincang keluar, aduh PMK ini. Nah langsung disembelih saat itu kepala. Lalu waktu ngeleti dipisahkan. Sing niku sing diare sehat dipisahkan agak jauh Pak. Kemudian kepala dan kaki langsung dikubur di situ. Petugasnya setelah itu ngeleti niku misalnya wong 5 dipasrai, habis itu langsung selesai, langsung jadi daging, pulang mandi yang bersih, keramas pakai sabun, baju-bajunya itu dikumbah yang bagus, di desinfektan disemprot, sandalnya disemprot, kabel disemprot, get balik ke tempat yang penjualan lagi. Caranya ngoten niku. Tapi dagingnya aman, boleh dimakan. Nanti jadi Bapak Ibu, nah mungkin-mungkin di sini tidak ada masalah. Kemudian setelah itu sebelum biasa, jangan sampai stres. Nah, terakhir waktu membagi distribusi daging sebaiknya 6 jam dari waktu sapi mati. Jadi misalnya dengan beli jam 8, maka jam 2 siang semua daging harus sudah masuk kulkas, masuk freezer atau kuali atau panci. Oke, karena apa? Bakteri pembusuk itu mulai hidup jam ke-6 setelah hewan mati. Nah, kalau ada bakteri pembusuk, kualitas daging jadi menurun. Bentuknya tidak cerah lagi, pucat, nanti gampang busuk, rasanya berbeda, ada bau-bau tengik sedikit, itu karena bakteri. Maka kalau bisa jam 2 siang, misalnya jam 8, itu sudah terbagi. Ya ibu-ibu langsung masuk kulkas. Kok ibu-ibu masuk kulkas? Kita rampok, kalau mau gede semua. Coba pernah ustadz yang gede. Itu masuk jangan dicuci. Jadi daging itu tidak baik kalau dicuci pakai air. Kalau ada yang kotor dilap saja. Dilap, setelah bersih diiris-iris, masukkan plastik, baru masuk ke kulkas. Itu bisa bertahan 6 bulan. Tapi kalau nak ngisor 4 derajat itu hanya 2 hari. Apalagi yang cincang itu cepat karena sudah cincang itu sing tinggal apa bakso apa itu kan dicincangke itu ngisor hanya 2 hari. Tapi kalau di atas bisa 6 bulan. Nanti nggih. Nah, kudune nanti dipotong sih, jangan gelondongan dilebokke. Karena kalau gelondongan nanti ditokke loh, cair diiris malih, dilebokke meneh. Nah, itu jenenge refreezing. Itu tidak boleh. Karena kualitas daging turun. Lalu setelah kalau mau masak, niku ibu-ibu kan ngambil dari kulkas toh nggih. Lalu dicairke nggih mboten. Yo metu abang-abangnya tadi kok. Yo dibaleni neh. Abang-abangnya metu meneh. Yang ketiga yo resik nggih. Nah, niku yo dimasak. Ngoten niku to. Nah, niku salah. Ya. Bener. Karena abang-abang itu bukan darah. Itu namanya jus daging. Jus daging itu yang membuat daging itu gurih, proteinnya di situ, yang membuat daging kompak itu si abang-abang si manggilangi niku.
Nah, misalnya daging iso omong, nak iso omong lho ya. Niku mesti ngomong petuk. Sik muni ngono sapa? Pasaku daging lalu piye to? Nek iso omong. Wong sing enak iki juse iki kok malah dilangi, dibuang bolan-balan iki. Petuk dibeli aja. Sik muni ngono sapa? Aku daging lanjane kok ya. Ngopo aku muni ngono? Karena wingi aku ya petuk. Aku ya padha sampean yo dikandani wong pinter. Dari teman saya itu dari PP ngadani ngoten. Ya aku ya batin. Berarti selama ini aku kalau petuk ya delok raiku. Jadi ini kelompok petuk berjamaah. Nanti ibu ambil dimasak omongan. Langsung untuk panitia sebaiknya kalau mendistribusikan pakai plastik yang tidak berwarna. Karena warna dari plastik itu, sak warna itu kalau bertemu daging yang hangat itu akan menempel ke daging sehingga kualitas daging menjadi menurun. Makanya panitia menyediakan kresek yang putih. Nah, karena kresek itu cepat habis di bulan Dzul Hijjah, karena kabeh kan do tuku kresek putih, onone garek seiren. Nah, caranya Bapak Ibu membeli plastik gula yang bening 2 kiloan. Bisa ta nggih? Nah, nanti daging lebokke riku, jeroan dijaweke, setelah itu baru dimasukkan kresek. Nah, pun ngoten niku kresek warna apa saja boleh. Karena kan daging sudah terlindungi oleh plastik niku dan nanti bersih ya none. Nah, apa jenenge daging itu. Kalau mlebu kresek kan blek-blekan niku kan. Ini nak pun mlebu niku plastik itu nanti ibu ya iso plastiknya dienggo meneh to. Diirisi lebokke meneh njur dimasukkan nganggo plastik yang lebih kecil-kecil ngoten niku. Nah, nanti nak pun niku kresek warna apa saja enggak apa-apa. Syukur untuk bantuan saka pantai. Jadi nak Golkar ini plastik kuning, nak P3 ya kresek hijau, nak Nasdem ya biru, nak PDIP ya oh ini ya mosok partai kok nyumbang kresek. Ya minimal sapi rombok partai ini ya se-Indonesia ini. Nah, saya kira demikian pas 545 jadi satu bahwa alhamdulillah kita sehat. Nanti puasa tanggal 9 Idul Adha yang kemudian bisa 10, 11, 12, 13. Kan ada yang wah ali rumpaso pasok tanggal 11 diterima. Nanti wedhuse bisa dibeleh atau kalau mau disalurkan bisa. Kan ada sok-usul nggih bingung toh. Sepanjang 11, 12, 13 bisa. Nanti kalau ada yang gitu Pak tolong WA saya. Nanti tak golek daerah-daerah miskin. Pokoknya di Indonesia ini nak golek daerah miskin tanya saya. Lo ngerti oke banget daerah miskin negeri ini nggih. Cek miskin, cek rapopo, cek wonge masjid mengekrek-ekrek saya punya semua. Pokoknya urusan miskin adalah omong pulang gitu. Nah, kan ketok pulau guru ini. Oke, saya kira demikian. Mungkin Gusti Allah memberi kebaikan. Besok ngaji ini kisah-kisah waktu Nerawono, sebenarnya ceritanya banyak. Ada dan mungkin Rika masih haji ini kan hari ini yang separuh sudah ada berapa? Karena ini kan kacau balau kan ibu, karena pandemi mungkin jadi haji yang mabrur. Amin. Kita yang di sini juga mendapatkan pahala haji persis haji umroh. Niku wonten pintu kapan-kapan tak terakhir. Amalan-amalan yang amalannya sama besarnya dianggap sama dengan pahala haji dan umroh. Lah jenengan mesti aku rasanya orang tidur. Nek ana pahala haji umroh niku ada 7 Pak amalan. Nanti Pak Pintolo WA saya subuhan tak terakhir. Nggih.
salah satu ini jamaah di masjid lalu bersolat dikir ping 33 toh. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, itu dapat pahala seperti orang berhaji dan umroh. Nah, bapak-bapak pengen kayak ngambungi Hajar Aswad, ngambungi bojo sampean. Seireng-ireng. Kan Hajar Aswad itu tadi rasa buka kaji tidak dino. Kowe ngopo kok pesun aku Pak Ne, karena tak niati Hajar Aswad. Ya ibu ngece, aku ireng kok. Alhamdulillah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat sami'un qaribun mujibud da'wati fakir hajat. Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi anzilni muzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, panjangkanlah umur kami, Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, leluhur kami, keluarga dan keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, tegurlah kami ketika kami salah, ingatkan kami ketika kami sesat, ya Allah. Seandainya Engkau hentikan kami, ya Allah, hentikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Hentikan kami dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Husnul khotimah, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, di dalam kurban ini, ya Allah, semoga Engkau terima semua amal ibadah kami, Engkau terima istiqomah kami, ya Allah. Masukkanlah kami menjadi fi ashabil jannah. Jauhkanlah kami semua, ya Allah, jamaah masjid ini, ya Allah, panitia kurban, ya Allah, dari halangan dan ujian sekiranya kami tidak sanggup memikulnya, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setiap kesempatan banyak salah, mohon maaf. Monggo kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.